Misi Gereja Katolik yang telah masuk di wilayah Papua Selatan semenjak 14 Agustus 1905 menjadikan wilayah ini sebagai basis umat Katolik di Papua di bawah naungan Keuskupan Agung Merauke. Untuk Kabupaten Merauke yang relatif berkembang pesat proses pembangunannya, berbanding terbalik dengan jumlah pastor yang sangat terbatas jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah umat Katolik yang tersebar luas hingga ke kampung-kampung pelosok. Dari minimnya jumlah pastor yang ada saat ini, bila ditinjau dari asal daerah, pastor anak-anak asli dan kelahiran Papua Selatan dapat dihitung dengan jari, apalagi pastor anak asli Marin, sehingga menjadi kerinduan dan tugas berat pihak Gereja Katolik untuk menghidupkan kembali panggilan untuk menjadi imam, salah satunya dengan mendirikan seminari-seminari kecil dan membenahi seminari menengah Pastor Bonus Merauke. Seminari menengah Pastor Bonus pertama kali berdiri pada tahun 1954. Saat itu seminari ini belum bernama Seminari Pastor Bonus. Nama seminari ini pada waktu itu adalah Seminari Menengah Hati Kudus Yesus. Seminari ini didirikan oleh Monsinyur Hermanus Tilemans pada masa itu. Namun dalam perjalanan waktu, seminari ini akhirnya harus terhenti pada tahun 1971. Seminari ini berhenti sama sekali, sehingga proses pendidikan tidak bisa berjalan. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya tenaga pembina pada masa itu, sehingga seminari ini akhirnya harus terhenti. Dan dalam perjalanan waktu, kemudian pada tahun 2005 dalam musyawarah agung Keuskupan Agung Merauke, ketika Uskup Niko Adi Saputra terpilih sebagai Uskup Agung Merauke, seminari ini kemudian diusahakan untuk segera dihidupkan kembali. Dan dalam musyawarah agung itu disepakati agar seminari menengah Pastor Bonus dihidupkan kembali. Dan persisnya pada tahun 2006, tepatnya tanggal 10 Agustus, seminari menengah Pastor Bonus kembali beroperasi. Seminari ini kembali beroperasi dengan menempati bekas asrama SPG. Jadi tempat kami dulunya adalah asrama SPG, karena sebelumnya bahwa SMA YPPK Sudarso adalah SPG. Di gereja lokal Keuskupan Agung Merauke jantungnya adalah seminari, di mana calon-calon pemimpin, calon-calon gembala, calon-calon pelayan umat dididik. Dan saat ini kondisi di Keuskupan Agung Merauke, kita harus akui bahwa jumlah tenaga imam sangat sedikit.
kita bisa lihat secara langsung di lapangan bahwa masih banyak paroki-paroki yang begitu luas yang hanya dilayani oleh satu orang imam. Juga masih keuskupan ini masih mengontrak imam dari luar keuskupan ini. Beruntung bahwa memang dari keuskupan-keuskupan lain juga bersedia untuk membantu Keuskupan Agung Merauke dalam menyediakan tenaga-tenaga pelayan umat. Juga kelompok-kelompok hidup religius, khususnya MSC yang memang menjadi pembawa misi di tanah ini, masih tetap membantu dalam melayani umat Allah di Keuskupan Agung Merauke ini. Sebuah tempat pembinaan memang tidak sepenuhnya menjadi hal yang paling pokok, tetapi menjadi sarana pendukung bagi pembinaan calon imam. Maka itu untuk membina calon-calon imam, kita membutuhkan tempat atau sarana pembinaan yang juga kondusif, yang dapat membantu para calon untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan kondisi seminari saat ini tetap hidup dalam aturan sebagaimana seminari pada umumnya. Seminari tetap menjalankan kehidupan sebagai lembaga pendidikan calon imam, mulai dari bangun pagi hingga sampai pada malam hari. Bangun pagi, para calon imam mengisi hidup dengan menimba kekuatan rohani. Doa pagi, meditasi, perayaan Ekaristi. Selanjutnya mulai dengan kegiatan pribadi, mempersiapkan diri, kemudian mengikuti proses pendidikan formal di sekolah. Pada sore harinya, para siswa akan kembali ke seminari mengikuti pendidikan di seminari. Jadi saya ingin sampaikan di sini juga bahwa Seminari Menengah Pastor Bonus tidak berdiri sendiri tetapi berafiliasi dengan SMA YPPK Yos Sudarso. Sehingga proses pendidikan formal terjadi di SMA YPPK Yos Sudarso dan proses pendidikan khusus yang menyangkut materi-materi khusus yang hanya didapat oleh calon-calon imam itu terjadi di seminari. Sehingga pendidikan sekolah formal terjadi di SMA Yos dan para siswa pada pagi harinya akan berangkat ke sekolah. Jarak kami dengan sekolah sangat dekat, kurang lebih 20-30 meter, tetapi kami terpisah dalam kehidupan harian. Kami hanya bergabung dalam kegiatan proses pendidikan formal. Para siswa belajar di sana, setelah itu mereka kembali. Sore harinya para siswa kembali belajar di seminari. Setelah itu para siswa kembali mengikuti kegiatan rutinitas harian sampai malam harinya. Per bulan Juni, jumlah seminaris, khususnya seminaris dari Seminari Menengah Pastor Bonus Keuskupan Agung Merauke ini berjumlah 15 orang. Kelas KPP, kelas 1, dan kelas 2. Kelas 3 belum ada siswa. Hal ini karena ada perubahan sistem pendidikan, di mana 3 tahun yang lalu kami memulai dengan pola pembinaan dari kelas KPP. Sehingga saat ini belum ada siswa yang menempati kelas 3. Dan jumlah keseluruhan ada 15 orang. Semua dari 15 orang itu adalah anak-anak Papua. Meskipun mereka bukan semuanya adalah orang asli Papua, tetapi mereka yang bukan orang asli Papua adalah anak-anak kelahiran Merauke. Mereka yang orang tuanya berasal dari daerah lain, transmigran ke Merauke, dan anak-anak dilahirkan di sini, kemudian mereka mengikuti proses pembinaan, ingin menjadi imam, mereka dibina di seminari ini. Juga seminari ini pada saat ini masih bergabung juga dengan Seminari Santo Fransiskus Xaverius, Keuskupan Agung Merauke. Bapak Uskup Monsinyor Petrus Canisius Mendagi
selalu menitik beratkan fokusnya pada pembinaan lembaga pendidikan calon imam, sehingga Uskup Mendagi mendirikan satu seminari lagi, yakni Seminari KPA Santo Fransiskus Xaverius. Seminari ini diperuntukkan bagi mereka yang boleh dikatakan panggilannya ada setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA. Sehingga Bapak Uskup begitu prihatin dengan hal ini, dan ia memang sangat ingin banyak seminari di keuskupan ini. Tujuannya adalah untuk mencetak banyak tenaga imam di keuskupan ini. Dan juga saat ini sedang dibangun 4 seminari kecil, seminari tingkat SMP di Kimam, di Kepi, di Kumbe, dan di Bovendigul, khususnya di Tanah Merah. Bapak Uskup Mendagi bermaksud agar proses pendidikan calon imam itu dimulai sejak dini, sehingga calon-calon yang akan diterima oleh Seminari Menengah Pastor Bonus adalah calon-calon yang sebelumnya sudah dididik dari seminari kecil, sehingga proses pembinaan itu berkelanjut dari tingkat SMP sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, seminari membutuhkan tempat pembinaan yang baru, karena kendala kami di Seminari Menengah Pastor Bonus saat ini adalah tempat pendidikan yang tidak begitu baik bagi pembinaan calon-calon imam. Maka kami bergabung bersama umat Allah Keuskupan Agung Merauke berupaya untuk membangun tempat yang baru. Karena bahwa seminari ini kekurangan dalam hal sarana pembinaan. Gedung-gedung yang kami gunakan saat ini merupakan gedung yang memang direhab ulang, diatur kembali agar layak untuk sebuah tempat pembinaan calon imam. Ruang-ruang kelas yang kami tempati merupakan ruang tidur yang merupakan tempat bekas asrama SPG, sehingga kami membutuhkan tempat yang baru. Oleh karena itu kami membutuhkan dukungan, uluran tangan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, umat Allah yang terkasih, agar mempermudah, memperlancar proses pembangunan ini melalui uluran tangan kasih dari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Semoga Tuhan senantiasa meneguhkan kita semua, membimbing kita semua, agar proses pembangunan seminari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan caranya masing-masing membantu kami, khususnya panitia yang berupaya untuk membangun Seminari Menengah Pastor Bonus yang baru ini. Patut pula diketahui bahwa dengan alokasi dana sebesar 15 juta per bulan dari pihak keuskupan harus digunakan sehemat mungkin oleh pihak Seminari Menengah Pastor Bonus Merauke guna kebutuhan makan sebulan, perbaikan fasilitas, kesehatan, honor guru, dan berbagai kebutuhan lainnya, sehingga khusus untuk biaya makan, para seminaris saat ini diberi jatah 5.000 per sekali makan dari sebelumnya Rp2.000, menyesuaikan dengan minimnya dana yang tersedia. Kondisi prihatin tersebut terjadi mengingat para siswa seminari berlatar belakang dari keluarga tidak mampu yang sebagian besar berasal dari pedalaman, sehingga biaya hidup ditanggung pihak seminari termasuk pendidikan formal. Selain bangunan, Seminari Pastor Bonus Merauke juga terkendala pada minimnya sarana penunjang, baik itu komputer yang hanya terdapat 3 unit yang dapat berfungsi, tidak terdapatnya sarana bermusik, serta keberadaan sumur yang berair slobar atau payau bila mana musim kemarau, sehingga terpaksa harus membeli air untuk dikonsumsi. Keuskupan Agung Merauke memiliki umat
kurang lebih 177.000. Yang melayani umat 177.000 kurang lebih 20-25 imam. Tentu ini mengungkapkan bahwa Keuskupan Agung Merauke masih saja kekurangan imam. Kalau keuskupan ini mau bertumbuh, maka harus lebih banyak imam yang melayani di sini, khususnya imam-imam Papua. Karena itu, sejak saya menjadi uskup agung di sini, saya bertekad untuk mendidik anak-anak muda, remaja-remaja untuk kelak menjadi imam melalui seminari. Pembangunan seminari harus dibuat supaya anak-anak bisa datang, belajar dan sebagainya. Tentu saja kualitas dari anak-anak sangat ditekankan, adanya guru-guru yang baik, ada pembina-pembina yang baik, dan akan dibina oleh banyak pastor-pastor yang ada di situ. Tetapi semuanya ini membutuhkan dana. Dan kami, Keuskupan Agung Merauke, memang tentu kami bisa berjuang untuk membuat seminari itu berjalan. Tetapi masih tetap kekurangan dana. Kami minta bantuan dari pemerintah, kami minta bantuan dari umat kami sendiri, tapi saya sangka belum cukup. Karena itu kami sangat membutuhkan donatur, baik di dalam Keuskupan Agung Merauke pun di luar Keuskupan Agung mereka. Dan saya dengar Provisiat luar biasa, Freeport mau membantu juga keuskupan-keuskupan. Tentu saja yang dibantu pertama Keuskupan Timika, tapi juga pasti keuskupan di luar Keuskupan Timika seperti Agats dan Keuskupan Agung Merauke. Terima kasih Provisiat luar biasa. Sekian dan terima kasih.